Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, shalom YRC Family. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang sempurna buat setiap kita, saudaraku. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, sekali lagi kita boleh saling sapa kanan kiri depan belakangmu, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ibadah hari ini kita mau mendedikasikan untuk almarhum gembala yang kita kasihi, Bapak Riza Solihin, saudaraku. Ada banyak lagu yang hari ini kita mau bawakan, yang request dari Om Riza, Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan bersama-sama, saudaraku. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus. Betapa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau bersama-sama Tuhan Yesus. Baik kami juga yang beribadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau senangkan Engkau Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggi-tinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami mau bersepakat bersama-sama. Kami mau angkat tangan kami Bapa. Kami melepaskan berkat untuk gembala pembina kami Bapak Niko beserta dengan para wakilnya. Gembala Rayon 9 Bapak Yongki dan para wakilnya Tuhan Yesus. Dan para pemimpin di gereja ini Tuhan Yesus Sawangan, Mam Elsa dengan keluarga Tuhan Yesus. Dan staf pengembalaan yang ada. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk para pemimpin rohani kami. Tuhan berikan kesehatan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sertai setiap pelayanan mereka Tuhan. Tuhan juga berkati setiap keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami percaya para pemimpin-pemimpin rohani kami ada di dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa yang kami kasihi. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia Bapak. Kami percaya Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Indonesia adalah bangsa yang Kau kasihi Bapak. Kami melepaskan berkat dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkati airnya, tanahnya, udaranya Tuhan. Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden dengan staf jajaran yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan ada atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekali lagi Tuhan Yesus, kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua anugerah-Mu yang sempurna Bapa. Saat ini kami mau memuji menyembah Engkau bersama-sama. Biar kiranya Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Mari bersama katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari dengan segenap hati, saudara, dengan ucapan syukur bersama katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, yes Lord, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku
kita katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, yes Lord, amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu sembah Dia. Syaralabaya shalom, Jesus, haleluya. Oh, syaralabaya shalom, Jesus, oh, kami menyembah-Mu, kami angkat suara kami, haleluya. Hiaralabaya shalom. Ini isi hati kami Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Mari bersama katakan mengikut Yesus, oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Amin, amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Mengenal di hidupku, mengiring Yesus. Amin. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, haleluya. Kami mau terus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Oh,
Shararabaya Sharalabo. Kami mau terus tinggikan namamu, sebab Engkau yang layak disembah. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus yang ku percaya. Oh, kami jadi pemenang dalam segala hal. Oh Jesus, haleluya. Shararalabaya shano. Jesus, dalam Yesus ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku dalam Yesus, ku percaya. Ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Oh, dalam Yesus, dalam Yesus, yes, ku percaya. Ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Oh, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, yes, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari sambil bangkit berdiri, saudara, angkat tanganmu. Oh, dalam Yesus ku percaya. Oh, kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, yes, pengharapanku dalam Yesus.
mengagungkan Engkau Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang luar biasa. Kami mau terus bersuka cita di tempat ini Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggi-tinggikan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau bersuka cita lebih lagi bersama katakan amin. Tepuk tangannya bisa lebih semangat buat Tuhan Yesus Saudara. Saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita, lambaikan tanganmu, sorakan. Saudara bersuka cita saat ini, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, sorakan. Haleluya. Yes. Lebih semangat lagi di atas kepala, tepuk tangannya saudara. Come on. Yeah. Mari sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segala. Yes. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Lebih kencang lagi sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Come on. Bekerja bersamamu Tuhan. Yes, benar Tuhan. Segalanya. Come on ya si family say. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih semangat lagi saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh sambil angkat kedua tanganmu katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Thank you Lord. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih lagi bertepuk tangan.
Mari sama-sama kita lebih lagi menyala dalam Tuhan Yesus, amin. Katakan ke sebelah kanan kirinya, menyala Roh Kudus. Haleluya. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Sama-sama kita nyanyikan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kau. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurahlah, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Katakan langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama Dia Yesus, serukan ajaib nama. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kau. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Dengan semangat nyanyikan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama kita nyanyikan. Oh 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 oh. Biar musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Roh Kudus membakar setiap. Dengan keras kanan. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kau. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurahlah, tercurah api Roh Kudus di tempat ini untuk Bapak Ibu Saudara. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh tos kanan kirinya katakan jangan sampai Roh Kudusnya padam. Oke Bapak Ibu Saudara boleh kembali silakan duduk.
kita akan menyaksikan IRC News untuk info-info untuk sepekan ini. Oke. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami ingin tenang Tuhan di dalam-Mu. Wiralaba, 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 wiralaba. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Kau tak pernah lepaskan Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari saya undang kita angkat tangan kita. Mari ambil waktu mulai menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Angkat wajah-Mu. Sanana moya sando. Kami memuji-Mu. Oh, naralamaya sando. Mari terus menyembah Tuhan. Tuhan ada di sini. Sanana maya sando. Come on. Tuhan ada di sini. Sanaralamaya sando. Naralamaya sando. Naralamaya sando. Naralamaya sando. Oh. Kau di tempat tinggi, sebab ku mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Ku sanjung, ku sanjung. Oh, sebab Engkau. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi. Come on. Kau di tempat ini. Imam besar aku. Glory, glory. Sanjung, kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu. Come on, come on, come on. Sekali lagi. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Mari jemaat sendiri. Sekali lagi ya. Mari katakan dengan iman. Come on, come on. sanjung. Come on.
kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid. Kami mendengar, kami melakukan isi hati-Mu. Hidup kami diubahkan, hidup kami diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Tubungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. It's all about you Jesus. It's all about you Jesus. Di dalam satu nama yang kuat dan perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Tahan dulu, jangan duduk dulu. Tahan dulu. Sorry, berkati Tuhan. Siang ini, coba yang diberkati Tuhan. Wow, saudara kasih salam 5-6 orang bilang Tuhan Yesus itu baik gitu loh. Kasih senyum saudara. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus saudara. Mari silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Kita siapkan dulu Yosua 20 ayat ke-7. Saudara kabar baik? Hari ini saya kasih judul khotbah hari ini Kota Perlindungan. Bilang sama-sama saya Kota Perlindungan. Saudara, di dalam perjanjian lama Tuhan itu mendesain untuk bangsa Israel ada kota-kota perlindungan, saudara. Kota-kota perlindungan ini berfungsi untuk tempat pelarian. Buat apa? Tempat pelarian, karena Tuhan tahu ada orang-orang yang dikejar, ada orang-orang yang sedang bermasalah, sehingga ada namanya kota-kota perlindungan. Nah, ada 6 kota perlindungan yang saya mau bagi sama saudara, tapi siang hari ini saya mau bagi 3 saja dulu, saudara, karena mengingat masalah waktu. Dan tahukah saudara bahwa kota perlindungan ini untuk kita mempunyai makna rohani. Dan saya percaya saudara dan saya perlu juga yang namanya kota perlindungan. Katakan amin. Karena hari-hari ini saudara butuh perlindungan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang perhatian terhadap saudara dan terhadap saya. Jadi kota ini punya makna rohani yang saya mau pagi hari ini kita belajar secara singkat saudara. Tetapi kita bisa mengerti sehingga kita bisa melakukan dan kita bisa mempraktekkan. Dan saya percaya ketika saudara melakukannya itu, maka berkat Tuhan ada atas dalam hidup saudara. Amin. Ayo kita baca sama-sama di Yosua 20 ayat yang ke-7. Kalau saudara dapat atau saudara bisa baca di slide, bantu saya kita baca sama-sama biar kita sama-sama mengerti. Yosua 20 ayat yang ke-7, 3-4. Di mana? Pegunungan apa? Yehuda. Nah, perhatikan yang baik. Yang pertama, kota itu namanya Kedes. Bilang sama saya Kedes. Nah, arti kata Kedes itu artinya kudus. Artinya apa? Kudus. Perhatikan ini baik. Kekudusan adalah kota perlindungan dalam kehidupan saudara, kehidupan saya. Hari-hari ini kekudusan dilecehkan di mana-mana saudara. Betul? Makanya gak heran kalau saudara di dalam pergaulan seringkali kalau ada orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara seringkali malah dikatain, ah lu sok suci, sok kudus, betul gak? Atau jangan-jangan saudara pelakunya? No, perhatikan ini baik. Kekudusan merupakan kota perlindungan saudara. Tahukah saudara bahwa kekudusan adalah arena di mana Tuhan bekerja atas hidup saudara? Kok gak ada yang amin? Tahukah saudara bahwa kekudusan adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja untuk kepentingan kehidupan saudara?
Perhatikan ini baik. Itu sebabnya saya selalu encourage di tempat ini. Jangan pernah meremehkan yang namanya kekudusan. Setuju, katakan amin dulu. Sedikit ilustrasi saudara, biar kita sama-sama mengerti. Saudara pernah nggak pulang ke rumah? Saudara pulang ke rumah dalam keadaan kotor. Capek habis naik motor. Debu semua lengket di dalam badan. Siapa yang pernah begitu? Saya pernah. Saudara nggak pernah? Angkat tangan apa lah ilah. Bantuin saya gitu loh, ampun saudara. Hari ini saya dipesenin sama para volunteer, hari ini tribute to Pastor Riza Solihin. Itu sebabnya saya pinjem jaketnya dia saudara. Udah gitu ketemu di depan jemaat, jaketnya pinjem ya. Ini kalau gue cekek, ntar gue berdosa saudara. Dia menuduh saudara, walaupun sebenarnya tuduhan itu benar saudara. Memang saya pinjem saudara. Nah saudara pernah pulang dalam kondisi kotor begitu, pernah kan saudara? Terus saudara melangkah ke kamar mandi, saudara mulai mandi, saudara basuh. Saudara clean, bersih. Terus saudara keluar, saudara mulai naik ke kasur, saudara persiapan tidur. Saudara pernah ngerasain kelegaan gak di situ? Betul gak? Rasanya lega, udah gak lengket semua. Perhatikan ini baik. Dunia roh itu juga seperti itu. Kekudusan, kenajisan tuh nempel semua dalam kehidupan kita saudara. Tetapi darah Yesus menyucikan saudara. Makanya saudara bisa berkemenangan. Nah saudara perhatikan ini baik. Bahwa kekudusan merupakan arena di mana tempat Tuhan sedang bekerja. Catat itu baik-baik. Kita baca ayat dulu biar kita sama-sama mengerti. Keluaran 3 ayat kelima. Keluaran 3 ayat yang kelima. Tuhan lagi ngomong sama Musa. Saya dengar masih ada yang bunyi kresek-kresek tuh. Itu pasti Alkitab tuh. Sekarang saya lihat kemarin saya ketemu jemaat, dia bawa majalah saudara. Gak ngerti saya orang bawa majalah ke sini saudara. Saudara bawa Alkitab dong. Paling gak gadget saudara isi Alkitab dong. Ya kan? Jangan melotot saudara, saya nanya. Saya nanya saudara. Ulangan. Keluaran 3 ayat kelima. 3, 4. Adalah tanah yang Tuhan gak mau campur itu. Kamu lepas kasut kamu dulu. Tuhan ngomong ke Musa, kamu lepas kasut kamu dulu. Ini arena kudus. Arena di mana tempat Tuhan sedang bekerja. Nah saudara perhatikan baik, ada makna rohani yang baik. Kata kasut itu di dalam bahasa aslinya disebut naal. Yang artinya keluar dari kebiasaan. Keluar dari mana? Kebiasaan. Kekudusan membutuhkan kebiasaan yang baru saudara. Amin. Yang males-males mandi itu kan butuh kebiasaan yang baru saudara. Jangan senggol-senggol udah. Biasanya istri sama suami kamu tuh gitu. Bisa ngerti maksud saya? Nah, kata naal itu punya background. Ada latar belakangnya supaya kita sama-sama tahu. Jadi kalau pada zaman Musa dulu saudara, kalau ada sepasang suami istri, lalu suaminya meninggal, itu ada satu kewajiban, saudara daripada suaminya, entah kakak atau adik yang laki-laki, itu diwajibkan menikah kepada janda ini saudara. Bisa ngerti maksud saya? Bisa ngikutin. Jadi dia disuruh nikah kepada janda ini saudara. Nah, kalau laki-laki ini menolak, laki-laki ini gak mau, maka janda perempuan ini akan lapor kepada tua-tua. Zaman dulu ada tua-tua saudara, tua-tua adat gitu saudara. Nah dia harus lapor sama tua-tua ini. Nah nanti tua-tua ini akan panggil laki-laki ini, dia tanya, kenapa kamu gak mau menikah? Kenapa kamu mestinya menikah? Karena ini kewajiban, supaya ada turunan dengan nama yang namanya dia, nama keluarga ini dan sebagainya. Nah saudara, kalau laki-laki ini tetap menolak, lalu ada ada adat istiadat yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah sang perempuan harus melepaskan kasut daripada laki-laki ini. Bisa ngerti? Jadi dia harus melepaskan apa?
Kasut. Makanya kaum ini disebut gini, kaum kasut yang ditanggalkan. Itu artinya saudara. Nah yang kedua, perempuan ini harus meludahi muka daripada laki-laki ini saudara. Pertanyaan saya, enak gak jadi laki-laki ini saudara? Gak enak. Tetapi demi keluar daripada adat istiadat yang lama, dia ambil risiko untuk keluar daripada kebiasaan. Coba yang mengerti lambaikan tangan dulu. Hei, kekudusan membutuhkan kebiasaan yang baru. Makanya firman Tuhan bilang gini, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Alkitab bilang gitu. Terjemahan lainnya bilang gini, tanpa kekudusan manusia tidak bisa melihat karya Allah yang luar biasa itu. Tapi saya berdoa, saudara dan saya tidak menganggap murah yang namanya kekudusan. Coba lihat kiri kananmu bilang gini, jaga kekudusanmu. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus saudara. 1 Petrus 1 ayat 15 dan ke-16. 1 Petrus 1 15 dan 16. Bantu saya, kita baca sama-sama, oke? 3, 4. Kuduslah kamu sebab saudara dan saya tidak menjadi kudus karena ikut rumah doa 24 jam. Enggak saudara. Saudara dan saya menjadi kudus karena kita bergaul dengan sumber kekudusan yaitu Tuhan. Amin. Artinya gini, kan di situ dibilang begini. Yang sudah memanggil kamu. Tuhan sudah memanggil saudara secara pribadi. Hari ini pastikan saudara dan saya bergaul dengan sumber daripada kekudusan. Yaitu Tuhan sendiri. Makanya dibilang gini, jadilah kudus kamu karena aku kudus. Dan catat ini baik-baik. Kekudusan yang justru akan membela dalam kehidupan saudara. Kekudusan yang akan membela keluarga saudara. Kekudusan yang akan membela pekerjaan saudara. Kekudusan yang akan membela bisnis saudara. Catat itu baik-baik saudara. Jangan pernah anggap murah kekudusan. Karena kekudusan merupakan kota perlindungan yang Tuhan desain untuk kepentingan saudara. Amin. Papa baru dipanggil Tuhan saudara. Hari Minggu lalu ya berarti ya. Lalu. Nah saudara, saya sejak Papa vakum, saya bantu Mama. Karena Mama sebagai gembala mesti urus ini itu. Akhirnya saya mulai bantu pelan-pelan, saya lihat apa yang bisa saya bantu saudara. Salah satunya, saya mulai melihat pastoral, saya mesti melihat operasional. Lama-lama saya mulai melihat laporan keuangan gereja ini saudara. Saya bersyukur. Saya lihat laporan keuangan yang ada dalam gereja ini. Laporan keuangan ini sangat-sangat sehat, saudara. Bilang sama-sama saya sehat. Sehat. Dan saya temukan, Papa tidak ambil yang bukan haknya dia. Bisa ngerti maksud saya? Saudara, justru kekudusan yang dia jaga itu terhadap keuangan. Itu yang membela dia dalam kehidupannya. Bisa ngerti maksud saya? Saudara, hari kedua itu ada seorang tamu yang cerita sama saya. Dia bilang, saya sering dengar papa kamu, ada banyak orang mau kasih sesuatu. Salah satunya orang mau kasih mobil saudara. Papa tolak. Papa bilang gini, kalau boleh saya minta cashnya karena saya mau renovasi gereja. Dan dia tidak ambil yang bukan haknya dia saudara. Saya bilang sama istri, ini ada istri saya bilang, ini kalau dia cuma ingin memperkaya dirinya sendiri saudara, menurut saya itu dengan mudahnya dia ngelakuin itu. Saudara, di handphone saya ini sekarang banyak donatur-donatur gereja ini, gereja IRC yang sekarang saya berhubungan sama mereka. Dan dia udah pesen, saya udah belasan tahun sama papa kamu. Belasan tahun saudara. Ada satu orang yang udah 20 tahun menjadi donatur tetap di gereja ini. Dan dia bilang, saya akan tetap lakukan sebagai
donatur karena saya tahu betul apa yang dipakai di tempat ini. Perhatikan ini baik. Kekudusan yang membela dirinya sendiri. Bisa mengerti maksud saya? Hei, perhatikan ini baik. Keluar daripada kebiasaan yang lama. Saya berdoa. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Pergumulan di rumah. Nggak tahu. Tapi perhatikan ini baik. Kekudusan. Itu harus melekat di antara anak-anak Tuhan. Jangan pernah meremehkan kekudusan, saudara. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Ada seorang hamba Tuhan. Ini ada speaker nih. Saya tahu speaker gak sih? Kok malah gini-gini gitu loh. Ini speaker, saya lagi nunjukin. Ini loh. Ini umur speaker ini masih baru, saudara. Mungkin 1 tahun kali ya. 1 tahun kali kira-kira, saudara. Ini speaker ini harusnya jadi mobil. Apa saya nggak mau? Dia bilang aku pengen upgrade untuk kepentingan jemaat. Jadilah speaker dan LED ini. Tapi saudara tahu, ada seorang hamba Tuhan yang janji sama papa saya. Saudara nggak lama lagi speaker ini akan diganti dengan yang lebih baru. Yang menurut infonya ini akan digantung. Jadi kalau saudara macam-macam, saudara digantung juga ntar. Coba lihat kiri kanannya macam-macam nggak tuh? Ya itu diganti, saudara. Kalau tidak prudent, kalau tidak jaga kekudusan dengan keuangan, saya percaya itu tidak akan terjadi. Bisa mengerti maksud saya? Hei, perhatikan ini, kekudusan menjaga kehidupan saudara. Dan saya juga. Saya berdoa sederhana. Kedes, kekudusan juga menjadi kota perlindungan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan heran satu hari nanti hidup saudara dibela oleh Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kedua, tadi yang pertama namanya Kedes yang artinya kudus. Itu namanya kota perlindungan. Yang kedua, kota perlindungan itu namanya Shikem. Bilang sama saya Shikem. Yang artinya bahu. Atau apa? Pundak. Pegang bahu. Itu jangan pegang bahu orang. Saudara kan punya bahu sendiri. Ayo dong pegang dong. Malah lihat-lihat. Saudara kan bawa bahu. Ih, bawa bahu. Nah Shikem itu artinya bahu. Saya percaya perlindungan Tuhan yang kedua itu adalah bahunya Tuhan. Amin. Kita baca dulu deh di Lukas 15 ayat yang keempat. Lukas 15 ayat yang keempat dan kelima. Saya mau kita baca sama-sama biar kita mengerti. Udah dapat ya? Oke. Lukas 15 ayat keempat dan kelima. 3, 4. Dengan apa? Nah, saudara perhatikan baik, ini ucapan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Kepada orang-orang yang sedang menghakimi dia. Dan dia bilang begini, saudara. Dan siapakah di antara kamu yang mempunyai seekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang mana? Yang sesat. Oke? Dia cari yang sesat. Sampai ia menemukannya. Nah ini yang menarik, ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, dikatakan apa? Ia menggendongnya atau meletakkannya di atas mana? Bahunya dengan apa? Yang kedua, kota perlindungan itu namanya Shikem, di dalam bahunya Tuhan. Saya mau tanya, yang ditaruh sama Tuhan di bahunya dia itu siapa? Domba. Nah, coba lihat kiri kananmu, domba atau kambing itu? Tukang otot.
Kambing kan tukang ngotot, saudara. Jadi kalau ada suami atau istri tukang ngotot, jangan dibilang, kata pendeta, lu kambing. Jangan dong. Ntar gue dihadang di situ. Domba. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Ya, saya baca buat saudara ya. Dikatakan begini, domba-dombaku apa? Mendengarkan suara siapa? Suaraku, suaranya Tuhan Yesus di sini. Dan aku apa? Artinya dia dikenal. Setuju? Terus? Dan mereka mengikut aku. Ada 3 syarat supaya saudara dan saya menjadi domba. Yang pertama dia apa? Mendengarkan. Yang kedua apa? Dikenal. Bilang sama-sama saya dikenal. Dan yang ketiga apa? Mengikuti. Saya kasih ilustrasi yang agak gampang, saudara. Biar kita sama-sama menangkap. Siapa di tempat ini yang pernah naik pesawat, saudara? Itu kenapa sih? Angkot apa gimana? Coba sekali lagi yang pernah naik pesawat angkat tangan. Oke. Kalau saudara naik pesawat, saudara akan berkumpul di terminal tertentu, setuju? Lalu ada counternya. Setuju? Saudara datang ke counternya, saudara tunjukkan tiketnya, dan tiket itu divalidasi dulu. Sama, habis itu kita biasanya nunggu. Setuju? Nah, satu kali dari Surabaya ke Jakarta, saya bawa 10 tukang, saudara. 10 tukang naik pesawat sama orang kantor kita 13 orang. Nah, habis kita check in, anak-anak ini bilang, "Pak, saya lapar. Ayo makan," gitu. Nah, kalau di terminal Surabaya tuh ada warung Madura, saudara, di situ. Depot Madura. Dia jual soto, jual rawon gitu. Muka saudara kayak belum sarapan ini kayaknya. Muka langsung, wah ada rawon, ada soto. Wah ini firman Tuhan dulu, ntar rawon ntar gitu loh. Nah akhirnya kita sama-sama pesen rawon sama soto, saudara. Baru rawonnya datang, sotonya datang, tiba-tiba panggilan. Pesawat JT158 di Wah saudara, baru kali itu seumur hidup saya lihat orang-orang tidak makan rawon, minum rawon. Wah, itu 10-10-nya rawon semua diminum, glok gitu. Untung saya pesen es teh manis doang, saudara. Jadi saya nggak ikutan minum rawon. Udah langsung, wah buru-buru lari. Karena kalau 13 ketinggalan, kerasa banget. Jadi kita lari semua sampai di depan counter. Terus kita antri. Ternyata JT658 saya bilang ini siapa yang denger gitu loh. Udah semua minum rawon, saudara. Aduh, saya bilang aduh, tapi ya sudahlah. Tapi saya perhatikan ini baik. Ada proses mendengar, setelah itu ada proses dikenal. Karena saudara harus kasih tiket. Betul? Ada kalanya kita pakai KTP. Kalau cocok, oke, valid, saudara boleh masuk ke pesawat. Bisa ngerti maksud saya? Perhatikan ini baik. Domba tidak boleh jauh dari sumber suaranya. Sumber suara itu adalah gembalanya. Setuju? Artinya gini. Kalau saudara jauh dengan sumber suara itu, mungkin saudara akan ketinggalan. Boro-boro dikenal, ketinggalan pesawat iya. Domba memang didesain, kita sebagai dombanya Tuhan, kita didesain memang tidak boleh jauh dari sumber suara itu. Amin. Coba lihat kiri kanannya, tukang minum rawon bukan tuh. Dan hari-hari ini iblis sangat berkepentingan dengan yang namanya identitas. Karena dengan KTP itu saudara divalidasi, betul nggak orangnya ini? Kan saudara nggak bisa naik pesawat dengan KTP orang lain, saudara. Artinya gini, identitas saudara sangat mahal harganya. Amin.
Nah, waktu saudara susah, waktu saudara kejepit, waktu saudara mengalami situasi yang buruk dalam kehidupan ini, catat nih baik-baik, identitas saudara sedang diuji. Apakah saudara tetap memanggil nama Tuhan? Atau saudara berbalik dan menjadi kecewa kepada Tuhan? Tapi saya berdoa, identitas ini tidak lepas dalam kehidupan kita. Amin. Coba lihat kiri kananmu, bilang gini, kamu anak Tuhan. Ayo dong, bangga dong. Kasih salam kiri kanan, bilang gini, saya anak Tuhan. Satu kali, ini live streaming ya. Waduh, mama saya denger nih. Mudah-mudahan saya gak dikunciin. Satu hari mama saya tuh ngilangin paspor. Ketika kita lagi di Jepang, saudara. Hebat gak tuh? Jangan ketawa, ntar saya dimarahin, saudara. Ini saya mau kasih ilustrasi aja, saudara. Saudara, 4 jam sebelum kita terbang, saya bilang sama papa, sama mama, sama Bella, ayo kita kumpulin paspor, karena 4 jam lagi kita mau terbang. Semua dikumpulin. Kecuali pasportnya mama saya. Mama saya bilang, mama pasportnya hilang. Mau apa lu? Nggak mau apa-apa, mam. Siap, udah kayak panglima kan, saudara. Panglima siap, panglima gitu. Walaupun, aduh, pasportnya hilang, saudara. Ini gimana gitu. Dan itu kali pertama saya merasakan bahwa papa saya memang pendeta, saudara. Iya benar, papa saya itu pendeta. Menurut saya itu terbukti. Kenapa begitu? Karena ketika mama bilang, paspor aku hilang, dia lari ke pojok, dia berdoa, saudara. Saya bilang, loh, Pak jangan berdoa dulu, ini bingung kita, paspor mama hilang. Tunggu dulu, papa berdoa dulu. Wah, dia berdoa sudah di pojok, saudara. Wah, dia berdoa. Terus saya pikir-pikir, emang dia pendeta sih, saudara. Jadi dia berdoa di pojokan. Akhirnya saya pikir, aduh Tuhan ini gimana. Terus saya dapat pemikiran sederhana, udah gini deh. Pap, bagaimana kalau kita bagi tugas? Ya udah bagi tugas. Aku sama mama stay di hotel. Itu di hotel soalnya, saudara, ketahuannya. Papa sama Bella, sama Keisha, sama cucu-cucu. Papa langsung ke bandara, saya bilang gitu. Karena paling tidak kalau ketinggalan pesawat, paling nggak tinggal berdua. Ngeri ya maksud saya. Tinggal saya sama mama saya, udah gitu. Saya browsing-browsing, proses kalau paspor itu hilang cukup lama. Di kedutaan tuh cukup lama prosesnya. Jadi saya pikir udah gini deh. Ya papa pulang dulu, biar saya sama mama kita coba cari pertolongan gitu, saudara. Nah, nggak lama kemudian manajer daripada hotel tuh nyamperin. Saya kagum dengan perlakuan daripada di hotel ini, saudara. Makanya saya bersyukur, untung paspor itu hilang di Jepang, saudara. Kalau itu hilang di Ciputat, waduh. Kenapa ketawa sih? Saudara ketawa menghina banget, nggak boleh gitu loh. Ciputat itu kebangsaan saya, saudara. Jangan begitu dong. Saudara ketawanya, gitu. Dan gitu, beneran. Makanya saya bilang, bersyukur ini hilangnya di Jepang. Kalau hilang di pasar Ciputat, waduh. Ya sudah gitu deh. Nah, akhirnya saya bilang, udah mama sama aku. Terus kita ditolong sama manajer hotel. Manajer ini kerahkan anak buahnya, telepon ke kantor polisi, saudara. Telepon kantor polisi. 30 menit kemudian ada satu kantor polisi yang merespon. Diduga loh, baru diduga paspor ibu akan ada di satu kantor polisi di daerah Shinjuku. Itu saya ingat, saudara. Di daerah Shinjuku. Nah, saya nanya, mama jatuhnya, feeling mama di mana? Iya, ada di daerah Shibuya tuh rame, saudara. Mungkin mama jatuh karena habis bayar, katanya. Oh ya oke. Terus manajernya bilang, bapak sama ibu harus naik taksi ke kantor polisi itu. Kalau naik kereta nggak kena waktunya, dia ngomong gitu, saudara. Jadi kita dibikinin berita acara kecil gitu, saudara. Dikasih petunjuk habis ini mesti ngapain. Nah, itu dia bilang dari hotel ini ke kantor polisi itu kira-kira 45 menit, dia bilang. Oke, naik taksi dan kita dinasihatin. Kamu sama mama kamu tidak boleh marah sama supirnya. Karena banyak kejadian kan kadang-kadang gitu. Kalau kita kepepet, supir taksi kita marahin kan. Cepet dong gitu. Pernah begitu gak? Kok ngaku sih?
Udah yang salah siapa, yang marah siapa, kan kadang-kadang orang Indonesia begitu saudara. Jadi kita dikasih tahu, kamu tidak boleh marah sama supirnya. Ini butuh 45 menit. Sudah kita naik taksi saudara. Di tengah-tengah ketegangan itu saudara. Tegang banget. Karena saya berpikir, ya kalau pasportnya benar, betul nggak? Kalau sampai sana ternyata pasportnya orang lain kan repot. Tiba-tiba mama saya keluarin handphone, cek. Pikiran saya, oh dia mau telepon suaminya nih. Dia telepon Sule. Udah diberesin belum rumah-rumah? Mam jangan marah ya mama, aduh mama, aku dikunciin sama mama ini. Tapi mama saya orang yang sangat tenang, saudara. Dia bilang enggak udahlah, mama yakin Tuhan pasti tolong. Ya terserah mama deh, gue udah deg-degan juga saudara. Tapi benar saudara, ketika itu musim dingin saudara. Dan saya bilang, mama pakai jaket ya, karena ini musim dingin. Repot, jaket udah di koper. Ini musim dingin, tenang aja mama tahan. Begitu sampai di sana saudara, keluar dari taksi. Saya memang mendengar, ini kenapa ada orang bahasa roh gitu. Mama duluan. Dingin banget kata dia. Wah dia lari ke kantor polisi saudara, brah gitu. Sama polisinya dikasih heater yang portable itu saudara. Ibu di situ dulu. Udah karena saking dinginnya. Nah saudara, polisi tidak semerta-merta ngasih pasportnya, enggak saudara. Ditanya dulu, macem-macem. Dan saya juga heran kenapa polisi Jepang itu nggak bisa bahasa Indonesia. Sama kita juga nggak bisa bahasa Jepang kan. Jadi nggak nyambung gitu. Waduh dia ngomong bahasa Inggris patah-patah saudara. Tapi kita jawab sekenanya, dia nggak langsung kasih saudara. Proses itu 15 menit lebih. Sampai akhirnya dia bilang gini, kamu tulis di situ alamat rumah. Saya mau bantu tulis, nggak boleh. Nggak. Dia suruh mama, your mother dia bilang. Jadi mama saya tulis alamat rumah, habis itu suruh tanda tangan. Tanda tangan. Habis itu diambil sama polisinya, dia cocokin fotonya, dia cocokin. Setelah dia anggap itu sudah benar dan valid, baru dia kembaliin pasportnya saudara. Nah terus dia bilang, dari sini kamu naik taksi lagi menuju ke Haneda, nggak bisa naik kereta karena waktunya nggak cukup. Lalu saya sama mama saya naik taksi saudara, buru-buru. Puji Tuhan sampai sana nyampe. Terus kita lari ke lantai 2, saya lihat itu udah mau ditutup. Udah kosong, tempat check-in itu udah kosong. Terus kita datang, kita bawa tiket, kita bawa identitas kita, paspor kita, dinyatakan valid. Lalu saya sama mama saya bisa masuk saudara, ke dalam. Saya mau tanya, kalau identitas itu tidak ada, menurut saudara bisa masuk nggak? Nggak bisa. Perhatikan ini baik. Identitas saudara merupakan barang yang mahal di hadapan Tuhan. Halo? Jangan anggap murah identitas saudara. Kamu anak Tuhan saudara. Amin? Amin? Biarlah terangmu bercahaya di hadapan orang. Supaya Bapamu di sorga dipermuliakan. Catat itu baik. Identitas saudara itu mahal harganya. Dia tebus saudara dan saya dengan darahnya yang kudus. Jangan anggap murah identitas saudara. Halo? Kalau saudara punya masalah, saudara tahu saya anak Tuhan. Datang sama Tuhan. Setuju? Setelah itu kita masuk dan kita bisa terbang ke Jakarta. Pertanyaan saya, menurut saudara papa saya marah gak sama mama saya? Marah gak? Pasti gak marah lah. Pasti dipuji-puji. Hebat kamu gitu. Hilang ketemu lagi itu saudara. Nggak, itu cuma intermezzo. Tapi saya berdoa, kekudusan itu menjaga kehidupan saudara. Bilang sama-sama saya jaga kekudusan. Yang kedua, bahunya Tuhan. Bilang sama-sama saya anak Tuhan. Bilang sama-sama saya dombanya Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir, kota itu namanya Hebron. Bilang sama-sama saya Hebron. Hebron itu artinya persahabatan. Yakobus 2 ayat 23.
Yakobus 2 ayat 23 dikatakan begini. Oh, saudara masih ada yang buka ya? Udah? Oke, bantu saya kita baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 23, 3, 4. Disebut apa? Sahabat Allah. Apa itu sahabat, saudara? Nah kan, telepon. Bilang saya sahabat Tuhan gitu, bilang dulu. Atau jangan-jangan cari paspor juga dia itu. Apa itu sahabat, saudara? Bestie. Yes. Tuh kan saya lupa Pak. Apa sih ya? Sahabat adalah seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Oke? Bayangkan kalau sahabat itu ada di rumah. Setuju? Bayangkan kalau suami saudara jadi sahabat saudara. Bayangkan kalau istri saudara menjadi sahabat saudara. Seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus tidak mempertahankan haknya sebagai Tuhan. Bahkan rela mati di atas kayu salib. Untuk kepentingan saudara, kepentingan saya. Catat ini baik-baik. Sahabat adalah seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Saudara semua ini ada sahabatnya Allah. Saya percaya Tuhan mati-matian belain saudara. Saya percaya. Pada akhirnya saudara akan menang. Mungkin gak enak sekarang, mungkin berat, mungkin sulit. Tapi percayalah, karena saudara menjadi sahabatnya Tuhan, dia akan mati-matian membela kehidupan saudara. Nah, Yakobus 2 ayat 23 bilang gini. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Ada resiko ketika kita percaya sama Tuhan, saudara. Betul? Ada kalanya apa yang kita percayai nggak terjadi, saudara. Bisa ngerti maksud saya? Bisa ngerti maksud saya? Ada kalanya apa yang kita udah imani dengan benar, kita udah ngotot dengan, ada kalanya tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pernah pikirkan. Kenapa begitu? Karena Dia yang tidak terbatas berpikir untuk kita yang terbatas. Bisa mengerti maksud saya? Bayangkan sesuatu yang tidak terbatas itu mikirin kita yang terbatas. Berarti jalan Dia jauh lebih besar daripada apa yang kita pernah pikirkan. Kami satu keluarga berpikir, Papa pasti sembuh. Perhatikan ini baik saudara. Kita berpikir sembuh atau sembuh. Tetapi hari ini fakta berbicara lain. Papa justru dipanggil Tuhan. Tapi saudara perhatikan ini baik. Sejak dia ada di rumah sakit 2 months, 2 bulan. Lantai 7 rumah sakit itu berubah jadi menara doa, saudara. Oh, banyak orang berdoa, saudara. Dan lucunya ada banyak gereja, saudara, yang bukan denominasinya sama, datang untuk berdoa juga, saudara. Karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita pikirkan. Lantai 7 banyak mujizat, saudara. Kalau diceritakan di tempat ini terlalu banyak, saudara. Tetapi para pendoa banyak menuai jiwa di sana, saudara. Dan saya percaya karena ada iman dan percaya itu, maka Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabatnya Allah. Waktu saudara dan saya memilih tetap percaya kepada Tuhan, walaupun keadaan tidak seperti yang saudara mau. Catat ini baik-baik. Itu merupakan sacrifice di hadapan Tuhan. Dan Dia sebagai sahabat akan ngomong gini, aku tidak akan mementingkan diriku. Aku pasti akan bekerja untuk kebaikanmu. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Yakobus 4 ayat keempat, ini ayat yang terakhir, saudara. Dikatakan begini, hai kamu orang-orang yang apa?
Tidak Tidakkah kamu tahu bahwa apa? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Which one you choose? Saudara pilih yang mana? Saudara mau jadi sahabatnya Allah? Atau justru saudara mau jadi sahabatnya dunia ini? Itu keputusan di tangan saudara. Tapi saya encourage semua yang ada di tempat ini. Sahabat adalah seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, saya punya anak umur 9 tahun, Kenneth. Mungkin saudara sering lihat ya di sini. Saya kalau pulang malam, dia sering cari saya karena pinjam handphone mamanya, saudara. Dia tanya, "Dedi di mana?" gitu. Saya bilang, "Dedi masih di jalan, Dedi belum pulang dari kantor." Kalau saya dari kantor, saya ngomong di kantor. Saya ngomong apa adanya, saudara. Saya membiasakan jawab apa adanya. Dan dia kadang-kadang gak percaya. Bener gak? Video call gitu. Video call, saudara. Nah kan gelap kadang-kadang. Kok gelap, Dedi? Gelap-gelapan ya? Enak aja gelap-gelapan, saya bilang gitu. Itu kok gelap? Ya iyalah, dalam mobil gelap, saudara. Tapi anak sekecil ini dia cari saya. Saya tahu karena saya memposisikan dia sahabat saya, saudara. Betul? Bukan monster yang mau mukulin dia. Ya walaupun kadang-kadang kita berdua dimarahin ibunya. Ini ada ibunya, saudara. Ya kadang-kadang saya pernah bercanda, kita lagi berdoa keluarga, saudara. Kita lagi berdoa keluarga. Ini anak bercandain saya bercandain ulang. Istri saya marah, saudara. Marahnya gak berhenti-berhenti, sampai di kamar berhenti. Akhirnya saya selimutan aja, saya tidur. Dan saudara harus tahu besok pagi ini tetap marah, saudara. Jadi sebenarnya kalau sama istri gak bisa lari, saudara. Udahlah takluk aja. Siap gitu udah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, kan itu keputusan. Ia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah, saudara. Tapi saya percaya betul. Sederhana aja. Saudara langsung berpikir, oh saya tidak bisa confirm dengan yang ada di dunia ini. Karena identitas kita benar, kita anak Tuhan, saudara. Amin. Amin. Siapa di sini yang sayang sama istrinya? Tuh kan gak ada yang angkat tangan kan? Saya sih angkat tangan, saudara. Karena takut dicakar juga, saudara. Siapa yang sayang sama suaminya, angkat tangan. Itu jangan ditoyor suaminya, saudara. Siapa yang sayang sama anak saudara? Wow. Saya ada beberapa foto, saya pengen tampilin aja karena hari ini tribute. Papa fight. Dengan segala kekurangannya dia fight, dia pengen jadi sahabat bagi keluarganya, saudara. I miss him so much. Saya berdoa kita semua sahabat-sahabatnya Tuhan, kita juga jadi sahabat bagi keluarga kita, saudara. Amin. Bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita. Jangan telantarin orang tua saudara. Itu sahabat kita, saudara. Jadi yang pertama, kota itu namanya apa? Kedes. Bahkan di saat dia dipanggil Tuhan pun, justru kekudusan yang membela pekerjaannya dia, saudara. Amin. Ada orang mau gantiin ini, gantiin itu, saudara. Kita gak minta, saudara. Papa saya gak minta itu. Tapi orang itu tergerak. Donatur ini datang. Saya tetap mau memberi. Dan saya bilang sama keluarga, kita harus pertahankan legacy ini. Bahwa kekudusan yang menjaga pekerjaan kita justru. Dan yang kedua, kota itu namanya apa tadi? Shechem. Artinya apa? Bahu. Hanya domba yang ditaruh di bahunya Tuhan. Karena domba itu mendengar, dikenal, mengikuti. Jaga identitas saudara. Katakan amin dulu, amin. Nah itu benar tuh. Yang ketiga tadi, Hebron. Artinya apa? Persahabatan.
Kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, lihat saya sebentar. Saya waktu hari kedua itu ada banyak tamu dari luar kota. Saya nggak mau sebut kotanya. Ada tamu yang khusus datengin saya dan dia bercerita sedikit tentang papa. Dia bilang, saya tahu papa kamu lebih memilih mendapatkan cash untuk merenovasi gereja ini, memperbaiki fasilitas yang ada. Pada saat itu AC juga rusak, saudara. Saya tahu itu. AC ini cukup besar karena AC kaset ini 5 atau 6 PK. Harga tidak murah, saudara. Papa lebih memilih untuk jemaat, untuk gereja ini. Saya kadang-kadang pikir gini, sahabat adalah seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena di saat yang sama, mobil papa mogok di Tasik, saudara. Mobilnya mogok. Saya telepon, pap gantilah mobilnya, pap. Enggak. Ini dibetulin masih bisa, papa lebih penting, yang penting jemaat jangan kepanasan. Sahabat adalah seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. No. Saya tidak mengglorifikasi papa saya, enggak. Justru saya mau encourage semua di tempat ini. Siapa di sini yang udah berkeluarga? Jadi sahabat bagi keluargamu, saudara. Kalau saudara datang dengan istri saudara, dengan mama saudara, atau dengan anak saudara, gandeng tangannya. Gandeng tangannya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kita belajar bahwa kita menjadi sahabat seseorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Mari sama-sama. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Mari sama-sama, ku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku
dengan iman. Come on. Ku di tanganmu, oh. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kesia mana? Kesia mana? Kesia maju, Bella maju. Saudara datang dengan keluarga saudara, gandeng tangan mama saudara, tangan istri saudara, anak saudara. Saya mau berdoa buat kita semua, keluarga demi keluarga di tempat ini. Come on. Sudah gandeng? Angkat wajah saudara, kita berdoa. Tuhan, keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini, mereka semua adalah biji matamu Tuhan. Biji matamu Tuhan. Engkau yang membela mereka Tuhan. Engkau yang membela mereka Tuhan. Engkau mati-matian bela mereka Tuhan. Karena identitas kami adalah anak-Mu Tuhan. Bahkan semua yang ada di rumah, Kau akan membela mereka Tuhan. Kami tahu situasi sedang tidak baik, tapi kami aman bersama Engkau Tuhan. Kau jaga biji matamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan segala perkara yang terjadi, kami mau terus mengucap syukur. Karena Engkau bekerja mendatangkan kebaikan. Kami mau lepaskan pengampunan kepada siapapun yang bersalah kepada kami. Sekaligus kami mau minta ampun kalau kami yang bersalah Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang baik dalam Engkau. Terima kasih. Engkau jaga biji matamu ini Tuhan. Kami akan bertemu di hari-hari yang akan datang dengan penuh sukacita dan kemenangan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan. Saudara, sebelum duduk, ada pengumuman sedikit saudara bahwa hari ini ada 2 kali persembahan. Satu persembahan khusus, persembahan Natal, dan satu lagi persembahan umum. Saudara ada yang bawa amplopnya? Boleh angkat amplopnya? Bella. Mari kita angkat amplop kita. Saya mau berdoa. Tuhan, ini taburan di tangan kami Tuhan. Kami tahu Kau tidak melihat rupa.
Tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mau bersuka cita mengadakan Natal pada tanggal 22 Desember 2024 ini. Engkau memberkati lumbung-lumbung mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberikan terobosan dalam kehidupan mereka semua. Kami semua mau menabur dengan sukacita karena identitas kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Mari memberi dengan sukacita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku.
Bapak terima kasih. Kau akan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Untuk tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum memberi. Aku percaya Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau akan menjagai mereka sebagai biji mata-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Kendaraan apapun yang kami tumpangi membawa kami selamat sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Bahkan ketika kami menyeberang kendaraan umum apapun yang kami tumpangi, itu membawa kami selamat sampai di rumah dengan sukacita. Mari angkat kedua belah tanganmu anak-anak Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia-Nya yang sempurna melimpah dalam kehidupan saudara. Bahkan persekutuannya manis dengan Roh Kudus. Kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kesetiaan Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Mulai dari hari ini bahkan ketika Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.